Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Pancasila yang hebat. Salam Pancasila. Anak-anakku yang saya sayangi, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Kelas 7. Oke. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang materi bab pertama, yaitu materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum ditetapkan, Pancasila otomatis dirumuskan terlebih dahulu ya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, dalam perumusan dasar negara ini tidak terlepas dari peran BPUPKI. Apa sih BPUPKI? Nah, oleh karena itu kita akan belajar terlebih dahulu tentang sejarah pembentukan BPUPKI, kemudian baru kita akan belajar tentang perumusan dasar negara. Oke, langsung saja tentang sejarah BPUPKI. BPUPKI ini adalah kepanjangan dari Badan BPUPKI adalah singkatan atau kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang biasa disebut sebagai Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, BPUPKI ini adalah badan bentukan pemerintah Jepang atau badan bentukan Jepang ya, anak-anak. Nah, bagaimana sih kok bisa BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah Jepang? Apa sih hubungannya Jepang dengan Indonesia? Karena pada waktu itu, seperti yang kita sudah pelajari dalam mata pelajaran sejarah, mungkin ya, atau sejarah nasional Indonesia, kita ketahui bahwa Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942 sampai 1945. Nah, awalnya adalah ini anak-anak. Di tanggal 8 Maret 1942, ada sebuah perjanjian antara pihak Belanda, atau waktu itu masih bernama Hindia Belanda, dengan pihak Jepang. Perjanjian ini dilaksanakan atau diselenggarakan di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat, sehingga perjanjiannya disebut sebagai Perjanjian Kalijati. Dari pihak Belanda, ini diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoorten, dan dari pihak Jepang diwakili oleh Hitoshi Imamura. Nah, perjanjian ini membahas atau perjanjian ini dilatar belakangi karena Hindia Belanda waktu itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sehingga mulai dari itu Jepang menguasai mantan wilayah Hindia Belanda di Nusantara atau di Indonesia. Oke. Nah, tetapi anak-anak pada akhir 1944 kita ketahui atau sejarah mencatat waktu itu posisi Jepang terus terdesak dalam perang Pasifik, ya. Dan banyak sekali kota-kota di Indonesia yang kemudian jatuh ke tangan sekutu, sehingga pada tanggal 7 September 1944 Jepang ini memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, di mana janji itu diikrarkan bertepatan dengan pelantikan Perdana Menteri Jepang, yaitu Jenderal Kuniaki Koiso, atau yang biasa kita sebut sebagai PM Koiso. Ya, dan janji Jepang ini tujuannya adalah agar bangsa Indonesia mau untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Janji Jepang ini anak-anak biasa disebut atau dikenal dengan nama Janji September. Oke, setelah tanggal 7 September kita menginjak ke tanggal 1 Maret 1945. Ini adalah tanggal di mana Jepang merealisasikan janji Septembernya, yaitu dengan mengumumkan pembentukan BPUPKI oleh Jenderal Kumakichi Harada dengan tujuan BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatunya yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, realisasi ini kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Pada tanggal ini bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito.
BPUPKI resmi dibentuk. Oke. Nah, ini adalah foto dari sidang BPUPKI waktu itu, anak-anak. Dan BPUPKI, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa BPUPKI ini adalah badan bentukan pemerintah Jepang pada masa penjajahan di Indonesia pada saat itu. Nah, latar belakang pembentukannya, ini kita bisa lihat di sini bahwa janji tersebut atau pembentukan BPUPKI ini sebenarnya bukanlah atas kebaikan hati yang murni ya, tetapi karena Jepang ingin memikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatannya, gitu. Alias supaya rakyat Indonesia atau supaya bangsa Indonesia mau membantu Jepang dalam mengalahkan sekutu. Oke. Kemudian, siapa sih yang menjadi ketua dan wakil ketua BPUPKI? Untuk ketua BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau yang biasa kita singkat KRT. Ya, jadi ketuanya adalah KRT Rajiman Widyodiningrat. Sedangkan wakil ketuanya, sebelumnya anak-anak, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat ini merupakan orang Indonesia ya, yang ditunjuk sebagai ketua BPUPKI. Kemudian wakil ketuanya ada dua, yaitu Ichibangase Yoshio dari orang Jepang, perwakilan Jepang. Kemudian satu lagi yaitu Raden Panji Suroso dari perwakilan Indonesia. Lalu anggotanya siapa saja? Anggotanya otomatis terdiri dari orang-orang Indonesia dan orang-orang Jepang ya. Jumlahnya 70 orang, 62 orang dari Indonesia dan 8 orang dari Jepang. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, anggotanya bertambah menjadi atau ditambah 6 orang. Kok ada sidang kedua? Berapa sih sidangnya BPUPKI atau berapa kali sih BPUPKI bersidang? BPUPKI bersidang secara resmi sebanyak 2 kali ya. Sidang resmi pertamanya berlangsung sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Untuk detailnya akan kita bahas kemudian ya anak-anak. Nah, sidang pertama ini tujuannya adalah untuk membahas bentuk negara, kemudian membahas filsafat negara, lalu merumuskan dasar negara Indonesia. Lalu anak-anak, sebelum sidang kedua, di antara sidang 1 dan sidang kedua, sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua, ada sidang di mana sidang ini nanti akan ada panitia 8, kemudian akan ada panitia 9, di mana panitia 9 ini nanti pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter atau Gentleman Agreement ya. Dan kemudian di sidang resmi yang kedua ini BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Kita beranjak ke sidang BPUPKI yang pertama, yaitu sidang dengan tujuan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anak-anak, sidang BPUPKI yang pertama ini berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilaksanakan di Gedung Cuosani di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Sekarang bernama Gedung Pancasila. Dan sidang ini dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Pada waktu itu, Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat menyatakan bahwa perlu adanya suatu dasar negara Indonesia merdeka. Apa sih dasar negara itu? Dasar negara. Kalau bicara dasar negara, kita harus tahu dulu nih pengertian dasar negara itu apa. Yang namanya dasar anak-anak itu adalah landasan, pedoman, fondasi. Ya kan? Nah, seperti kita membangun sebuah rumah.
pasti kita akan membangun dulu pondasinya sebelum membangun bangunan rumahnya ya, sehingga ketika kita atau para tokoh bangsa waktu itu ingin mendirikan Indonesia merdeka, maka harus dibangun dulu pondasi dasar dari sebuah negara Indonesia merdeka. Oke. Pengertiannya yang lain yaitu dasar negara ini adalah landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Kemudian landasan atau dasar negara ini juga sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa, anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar landasan, tidak hanya sekedar pondasi, tetapi dasar negara Indonesia merdeka ini juga sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan yang mencakup segala kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, siapa saja sih yang kemudian mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia merdeka? Ada 3 orang tokoh yang merumuskan atau yang mengusulkan rumusan dasar negara, anak-anak. Yang pertama adalah di tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan atau memberikan usulan rumusan dasar negara di depan sidang BPUPKI, yaitu yang pertama adalah peri kebangsaan, kemudian ada peri kemanusiaan, lalu peri kerakyatan, kemudian peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Nah, Mr. Supomo ini mengusulkan dasar negara atau menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Dan dasar negaranya pun juga ada 5, anak-anak. Yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kemudian ada musyawarah, lalu keadilan sosial, ada 5. Nah, lalu yang terakhir, tokoh yang terakhir yang mengusulkan rumusan dasar negara itu adalah Insinyur Soekarno atau yang kita kenal sebagai Bung Karno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengemukakan 5 dasar Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, lalu mufakat atau demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pas 5 semuanya ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak, rumusan dasar negara yang diusulkan ketiga tokoh ini tidak serta-merta ditetapkan sebagai dasar negara, tetapi ini masih melalui proses yang panjang. Nah, lalu, sebelum kita membahas lalunya bagaimana, anak-anak, saya ingin menyampaikan bahwa Mr. Muhammad Yamin waktu itu mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapatkan dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kenapa sih anak-anak wajar ya ketika Mr. Muhammad Yamin mengatakan bahwa Indonesia ini harus mendapatkan dasar negara yang berasal dari Indonesia sendiri atau yang berasal dari peradaban bangsa Indonesia sendiri, karena peradaban bangsa Indonesia ini memang sudah sangat luar biasa, anak-anak. Kita bisa melihat dari zaman Sriwijaya, kemudian zaman Majapahit, dan kerajaan-kerajaan besar yang lain, itu peradabannya sudah luar biasa sekali. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari peradaban atau kita tidak perlu lagi mencontoh dasar-dasar negara yang dari peradaban bangsa lain ya, karena kita punya peradaban yang sangat tinggi. Oke. Anak-anak, selain 5 dasar yang telah saya sampaikan tadi, Muhammad Yamin atau Mr. Muhammad Yamin juga mengemukakan atau menyampaikan asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis. Ada 5 asas ya, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar
Indonesia Merdeka secara tertulis yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Oke, kemudian apa sih yang disampaikan oleh Mr. Supomo? Nah, ini juga yang seru anak-anak. Beliau menyampaikan di depan sidang bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Makanya kita tidak aneh juga ketika dasar yang pertama yang disampaikan oleh Mr. Supomo adalah dasar persatuan. Oke. Beliau juga mengatakan bahwa negara Indonesia Merdeka ini bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak pula mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, baik golongan politik atau golongan ekonomi yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan. Kita juga mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat sehingga asas persatuan ini benar-benar dijunjung tinggi oleh Mr. Supomo. Oke, kemudian bagaimana dengan Insinyur Soekarno? Pada waktu itu, Insinyur Soekarno berpendapat anak-anak bahwa dasar negara Indonesia Merdeka ini kalau dalam bahasa Belanda beliau sebut sebagai filosofi grondslag atau weltanschauung, yang berarti fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Jadi, menurut Insinyur Soekarno, dasar negara itu bukan hanya fondasi, bukan hanya dasar, tetapi juga filsafat, juga pikiran, juga jiwa dan hasrat daripada orang-orang Indonesia, daripada bangsa Indonesia untuk mendirikan Indonesia yang merdeka, yang tujuannya adalah kekal dan abadi. Oke, maka kita harus bersemangat ya untuk menjaga terus kemerdekaan Indonesia, menjaga terus persatuan Indonesia, juga kesatuan Indonesia, dan yang pasti kita juga harus menjaga dasar negara kita yang sudah disusun sedemikian rupa oleh para tokoh bangsa atau para pendiri bangsa kita. Nah, anak-anak, 5 dasar negara Indonesia Merdeka yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno waktu itu disebut Pancadharma. Panca itu artinya 5, Dharma itu artinya dasar. Bisa juga Dharma diartikan kebajikan ya anak-anak. Nah, Pancadharma ini oleh Insinyur Soekarno juga bisa diringkas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. 3 asas ini atau 3 sila ini bisa diringkas lagi menjadi menjadi ekasila, ya. Ekasila atau satu sila. Eka itu artinya satu ya, kalau tri itu artinya 3. Nah, ekasila ini anak-anak disebut Insinyur Soekarno adalah gotong royong. Makanya bangsa Indonesia ini suka sekali dengan gotong royong ya, karena gotong royong bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, nah anak-anak, 5 rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno kemudian oleh ahli bahasa, seorang teman beliau yang ahli bahasa tapi tidak mau disebutkan namanya nih. Beliau ini mengusulkan agar kelima dasar atau 5 dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno ini diberi nama Pancasila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Oke, nah seperti yang kita ketahui bahwa waktu itu Insinyur Soekarno atau Bung Karno berpidato tentang usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga pada tanggal itu atau di setiap tanggal itu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, anak-anak,
Itu tadi adalah rumusan dasar negara. Nah, ketika sudah ada rumusan itu, sudah beberapa tokoh bangsa mengusulkan rumusan itu, kemudian sidang BPUPKI yang pertama ditutup. Nah, lalu sebelum ada sidang BPUPKI yang kedua, maka ada masa reses di situ atau masa jeda antara sidang pertama dan sidang kedua. Nah, di masa reses ini ada sidang tidak resmi yang dilakukan oleh BPUPKI, di mana masa reses ini atau sidang tidak resmi ini berlangsung pada tanggal 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Di masa reses ini anak-anak, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil. Yang pertama adalah BPUPKI membentuk panitia 8 pada tanggal 1 Juni 1945. Tugasnya adalah menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk tadi ya, serta mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Anggotanya, karena panitia 8, disebut panitia 8 itu karena anggotanya ada 8 orang anak-anak. Ketuanya adalah Soekarno, kemudian anggotanya yang lain yaitu ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada A.A. Maramis, Mas Sutarjo, Karto Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, dari panitia 8 ini kemudian diketahui anak-anak bahwa masih ada perbedaan-perbedaan usulan di antara beberapa golongan. Nah, kemudian akhirnya dibentuklah panitia 9 yang pada tanggal 22 Juni 1945 nantinya mereka akan berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Nah, tugasnya dari panitia 9 adalah menerima dan menengahi berbagai masukan serta merumuskan suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Anggotanya ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Kemudian anggota-anggotanya bisa kalian baca sendiri ya anak-anak. Ada A.A. Maramis juga, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, dan lain-lain. Nah, hasilnya dari panitia 9, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter atau Gentleman Agreement tadi, di mana bunyinya seperti bunyi Pancasila pada saat ini. Yang membedakan atau yang berbeda adalah sila pertama, yaitu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk sila kedua dan kelima, bunyinya sama ya dengan Pancasila yang sekarang kita kenal. Oke. Kemudian Piagam Jakarta ini dibawa kemana ya? Nah, ini dia anak-anak. Jadi setelah BPUPKI atau sidang pertama dan kemudian ada panitia 9 yang telah berhasil merumuskan Piagam Jakarta tadi, di mana dalam Piagam Jakarta itu terdapat 5 dasar negara Indonesia merdeka, maka kemudian ditetapkanlah atau dilakukanlah proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, otomatis anak-anak pada proses perumusan dan penetapan Pancasila ini, para pendiri bangsa telah mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk membentuk dasar negara sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila ini asli dari atau asli berakar dari budaya bangsa Indonesia, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi sebagai generasi penerus bangsa, harus menjaga Pancasila supaya tidak digoyahkan dengan yang lainnya. Oke, anak-anak, dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini,
dilaksanakan pada sidang BPUPKI yang kedua. Nah, sidang ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan tujuan yaitu membahas tentang tidak hanya membahas tentang tidak hanya membahas tentang penetapan dasar negara saja, tetapi juga membahas tentang bentuk negara, kemudian wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan juga pengajaran. Nah, untuk tambahan saja anak-anak, wilayah yang menjadi wilayahnya Indonesia Merdeka ini waktu itu disepakati yaitu dari wilayah Hindia Belanda, juga wilayah Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Oke, anak-anak, karena banyak sekali bahasan yang dibahas oleh sidang BPUPKI yang kedua, maka mereka banyak sekali atau mereka waktu itu juga membentuk panitia-panitia. Di antaranya ada panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Kemudian ada panitia pembelaan tanah air dengan Adikusno Cokrosuyoso sebagai ketua. Lalu panitia ekonomi dan keuangan dengan Muhammad Hatta sebagai ketua. Nah, nantinya anak-anak panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang ini, dalam rancangan Undang-Undang Dasar itulah nanti akan ada preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Oke. Nah, tanggal 11 Juli 1945 anak-anak, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo, lalu ada Mr. Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.P. Singgi, Agus Salim, juga Sukirman yang membuat laporan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada tanggal 13 Juli mereka melakukan sidang pembahasan hasil kerja. Lalu tanggal 14 Juli 1945 maka disinilah ditetapkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar atau dalam rancangan Undang-Undang Dasar itu terdiri atas satu, pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, ada pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul, inilah kita bisa melihat dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini anak-anak, kita biasa membacanya atau biasa dibacakan setiap hari Senin ketika upacara bendera atau upacara-upacara yang lain, selalu kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, kemudian yang ketiga adalah rancangan atau laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar ya. Yang ketiga isinya adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Nah, kalau batang tubuh ini anak-anak biasa yang kita kenal dengan undang-undang, isinya undang-undang. Jadi yang ada pasal-pasalnya itu ya, itu adalah yang dinamakan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Oke. Lalu setelah rancangan atau setelah Undang-Undang Dasar, kemudian ada pembukaannya, lalu ada batang tubuhnya, kemudian di dalam pembukaan itu sudah ada rancangan atau sudah ada Dasar Indonesia Merdeka, rumusan dari Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila tadi. Kemudian tugas BPUPKI sudah selesai sehingga BPUPKI kemudian digantikan tugasnya oleh PPKI. Nah, ini dia.
Nah, kapan sih selesainya? BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang kemudian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, BPUPKI karena tugasnya sudah selesai, rumusan dasar negaranya juga sudah selesai, maka kemudian tugasnya digantikan oleh PPKI. Kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuretsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI tadi Chosakai, kalau PPKI ini Inkai. Jangan sampai salah ya. Oke, ketuanya adalah Insinyur Soekarno, kemudian wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu anggotanya adalah 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, dan secara simbolik PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, anak-anak, tugasnya PPKI apa sih? Nah, ini dia. Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Kalau BPUPKI tadi, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berarti dia mempersiapkan ya segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Kalau PPKI ini bertugas untuk menyiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Nah, kemudian anak-anak, karena pada waktu itu Jepang kemudian akhirnya kalah dari sekutu karena ada bom Hiroshima Nagasaki ya, sehingga Jepang harus menyerah kepada sekutu. Nah, itu kemudian kan memicu bangsa Indonesia, terutama para golongan muda, untuk ayo kita harus segera nih memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, sehingga pada waktu itu kita bisa ingat ada peristiwa Rengas Dengklok di mana Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta dan lain-lain dibawa ke daerah Rengas Dengklok untuk diamankan dari pengaruh-pengaruh yang lain ya, pengaruh-pengaruh Jepang. Nah, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 pada akhirnya Insinyur Soekarno dengan ditemani oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh banyak sekali orang ya memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu anak-anak, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 melaksanakan sidang yang pertama. Dalam sidang yang pertama ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau tadi ya waktu masih dalam sidang-sidang BPUPKI, Undang-Undang Dasar ini masih bersifat rancangan ya. Lalu setelah Indonesia merdeka, kemudian oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalamnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian ada batang tubuh, ya. Dan di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi ada dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Kemudian anak-anak, dalam sidang pertama ini PPKI juga memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno atau Bung Karno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden negara Republik Indonesia. Yang ketiga, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang biasa disingkat KNIP. KNIP ini bertugas untuk membantu presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Oke, selanjutnya anak-anak,
Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang kedua, di mana pada sidang ini mereka membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, serta membentuk pemerintahan daerah. Nah, Indonesia ini dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya, tanggal 22 Agustus 1945, ini ada sidang ketiga ya harusnya, tetapi tulisannya di sini sidang kedua, maaf anak-anak salah ketik. 22 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang yang ketiga dengan membentuk Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, lalu membentuk Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini adalah cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Oke, nah anak-anak itu tadi berarti pembahasan kita mengenai perumusan dasar negara oleh BPUPKI sudah, lalu penetapan dasar negara oleh PPKI tadi juga sudah. Nah, berarti materi pada video kali ini sudah selesai ya, karena kita sudah membahas tentang perumusan dasar negara, proses perumusannya, kemudian proses penetapannya juga sudah. Nah, kalau begitu anak-anak, kita akan mengingat kembali perjalanan dasar negara Indonesia merdeka dari usulan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang beliau mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, lalu kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian oleh Panitia 9, usulan-usulan tersebut, usulan-usulan dari beberapa tokoh bangsa tadi, juga termasuk usulan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian disepakati menjadi sebuah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berbunyi sila ke-1 yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, karena sila ke-1 ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ada beberapa golongan yang kemudian mengusulkan ya agar atau untuk diganti dengan rumusan yang baru atau rumusan yang bisa merangkul seluruh golongan, seluruh agama dan seluruh kepercayaan, sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menghasilkan rumusan dasar negara atau mengesahkan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila dengan sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga anak-anak semua agama, semua kepercayaan bisa dirangkul menjadi satu. Oke. Sila kedua tetap sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia masih sama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan masih sama juga. Lalu sila yang kelima juga sama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sila-sila inilah yang biasa kita baca ketika di upacara bendera, atau juga ketika kita memulai kelas ya, biasanya setiap pagi setelah selesai berdoa, kita juga biasa mengucapkan Pancasila ini. Oke, anak-anak, demikian materi kita
pada kesempatan kali ini tentang perumusan dan penetapan dasar negara Indonesia Merdeka. Inilah perjalanannya dari usulan di depan sidang BPUPKI, kemudian Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu tanggal 18 Agustus Pancasila resmi dari hasil sidang PPKI. Oke. Sekian ya anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah belajar bersama saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan tetaplah semangat untuk belajar dan tetaplah menjadi anak-anak yang hebat, tetaplah menghebat dan menjadi generasi penerus bangsa yang unggul, berprestasi, dan juga bermartabat. Oke anak-anak, jangan lupa jadilah anak-anak Pancasila yang luar biasa. Terima kasih ya anak-anak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.